Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, khususnya di era pandemik ini. Di saat kita melihat tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir, tidak terasa kita sudah memasuki bulan 12 di dalam bulan Desember ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dan pada saat kita melihat keadaan era pandemik seperti ini, mungkin kita bertanya, kapan pandemik ini akan berakhir? Kapan kesusahan ini akan berakhir? Kapan setiap ketidaknyamanan ini akan berakhir? Saudara, kita pasti punya banyak pertanyaan, khususnya di era pandemik ini, bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita dengan nyaman, dengan aman, dan dengan sentosa. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun era pandemik terus-menerus menjadi kekhawatiran kita, Alkitab terus mengingatkan kita, jangan engkau khawatir. Karena Tuhan senantiasa berfirman kepada kita, dan biarlah setiap firman Tuhan terus senantiasa menguatkan saudara, memberikan damai sejahtera, dan memberikan niat yang suci untuk menjalankan setiap firman Tuhan di dalam apapun situasinya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memakai Gereja Reform Injili Indonesia untuk dapat menjadi wadah di mana kebenaran Tuhan diberitakan dan juga setiap pengajaran yang benar disampaikan dan juga setiap perjuangan pelayanan terus menginspirasi setiap anak Tuhan sehingga kita tidak berani malas, kita tidak berani kendor, tapi kita semakin gila-gilaan melayani Tuhan dan terus senantiasa direformasi untuk melakukan yang terbenar bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini khususnya pada saat kita memasuki bulan Desember, kita bersama-sama akan membahas akan satu tema yang begitu indah, yaitu tentang Kidung Natal di dalam Natal yang pertama. The Song of Christmas, di mana kita melihat banyak orang merayakan Natal, banyak orang menaikkan puji-pujian Natal. Tapi pertanyaannya, apakah pujian-pujian yang mereka nyanyikan? Apakah setiap nyanyian-nyanyian yang mereka dengungkan, semuanya adalah satu nyanyian yang sungguh-sungguh benar mereka mengerti, yang benar-benar mereka sadari, dan yang benar-benar menjadi sesuatu keyakinan bagaimana mereka merayakan Natal di dalam kebenaran. Hari ini banyak orang tahu tentang Natal, tetapi banyak dari mereka salah menyanyikan Natal, salah menyanyikan Kidung Natal, salah mengerti tentang Natal, dan salah untuk bagaimana membawa orang memahami tentang Natal. Maka saudara, melalui 4 kali pertemuan di dalam bulan Desember ini, kita akan belajar dari nyanyian Kidung Natal yang tercatat di dalam kitab suci. Dan kita akan belajar khususnya dari kitab suci bagaimana mereka menyanyikan pujian. Dan pujian yang mereka nyanyikan adalah pujian atas setiap anugerah Natal yang diberikan pada mereka one by one. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan melalui pembahasan-pembahasan ini, biarlah kita semakin disadarkan akan perlunya kita di hari Natal, kita menyanyikan kidung pujian di dalam doktrin yang benar, di dalam pengertian yang benar, dan di dalam perjuangan yang benar. Baik, saudara sekalian, saya hari ini akan mengajak saudara untuk belajar dari nyanyian seorang wanita yang bernama Maria. Dan kita akan bersama-sama belajar dari Kidung Natal yang dimunculkan dari mulut seorang Maria, seorang perawan yang Tuhan berikan kesempatan untuk dapat menjadi seorang hamba yang mendengungkan, yang memuji, dan melantunkan pujian Natal kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita bersama-sama membuka di dalam satu kitab, yaitu kita membuka di dalam Lukas pasal yang pertama. Dan di dalam Lukas pasal yang pertama, saya akan mengajak saudara sekalian untuk melihat ayat 46 sampai ayat ke-55. Lukas pasal yang pertama,
ayat 46 sampai kepada 55. Dan setelah menemukan, mari kita bersama-sama membaca, khususnya dari nyanyian pujian Maria yang merupakan kidung Natal yang pertama. Dan mari kita bersama-sama membacanya, ayat 46 sampai ayat 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Dia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan. Kiranya melalui akan kidung Natal, kita sama-sama mau belajar tentang apa yang benar di dalam kidung pujian Natal. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan di dalam roh-Nya yang kudus melingkupi kita belajar kebenaran. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau kami diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan Desember. Dan kami rindu ya Tuhan, kami dapat dibawa di dalam pengenalan yang benar di dalam Engkau, supaya kami sungguh-sungguh bukan sekedar merayakan Natal di dalam ketidaktahuan kami, tapi kami rindu setiap kami dapat belajar kebenaran firman. Kami rindu kami dapat melihat pentingnya firman Tuhan. Dan kami rindu setiap apa yang kami kumulkan sungguh-sungguh dapat membukakan kepada kami bagaimana setiap kami dapat belajar tentang apa yang sesungguhnya difirmankan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih menyerahkan akan setiap pembahasan kami yang akan kami kumulkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekalian kita bersyukur kalau kita hari ini bisa memulai dengan belajar dari kidung Natal yang pertama. Saudara, mengapa kita merayakan Natal? Mengapa kita hari ini memperingati akan kelahiran Kristus? Mengapa kelahiran Kristus menjadi penting di dalam iman kekristenan? Saudara, maka kita perlu menyadari bahwa kelahiran Kristus adalah kelahiran yang krusial, yang memberikan akan satu keyakinan bahwa hidup manusia yang di dalam Kristus adalah kehidupan yang dimerdekakan dari dosa. Dan itu adalah satu hal yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di mana di perjanjian lama di dalam kitab Kejadian dikatakan melalui keturunan perempuan ini dia akan meremukkan akan kepala dari ular. Dan pada saat kita melihat itu adalah satu hal yang didengungkan untuk menyatakan bahwa setiap apa yang dikerjakan khususnya oleh Allah akan terjadi. Dan yang terjadi adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan akan satu hal bebas dari dosa. Maka manusia seluruhnya tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya keluar dari jerat dosa. Maka satu-satunya di dalam inisiatif Allah, yaitu adalah Yesus Kristus. Dia yang menjadi satu-satunya penggenapan janji Allah untuk datang ke dalam dunia dan memberikan akan keselamatan bagi orang percaya dan menyatakan bahwa yang sesungguhnya firman Tuhan yang dinubuatkan digenapi di dalam Kristus. Maka kelahiran Kristus menjadi penting. Kelahiran Kristus menjadi krusial
dan kelahiran Kristus ditunggu-tunggu oleh orang-orang di berbagai macam zaman. Saudara, kalau kita melihat sejak dari kitab Maleaki sampai kepada Injil, saudara, di situ kalau kita melihat antara cerita atau kisah dari Yesus Kristus lahir dan juga dari kisah Maleaki, di situ ada vakum 300 tahun. Di mana vakum 300 tahun orang-orang menunggu Tuhan, di manakah penggenapan nubuatmu? Di manakah penggenapan janjimu? Di manakah penggenapan setiap firman-Mu? Saudara, pada saat kita melihat orang-orang percaya kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan, pertolongan-Mu tidak kunjung tiba. Dan pada saat mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada firman, mereka percaya kepada setiap apa yang diajarkan oleh kitab suci. Tapi justru mereka pada saat menunggu oleh waktu, mereka seakan-akan merasa ditipu. Kenapa? Karena Tuhan tidak kunjung datang. Tuhan tidak kunjung menjawab doa. Dan Tuhan seakan-akan tidak ada. Sehingga sudah banyak orang di dalam menunggu setiap apa yang Tuhan janjikan. Mereka kurang sabar. Sehingga di dalam ketidaksabaran mereka, banyak mereka yang kecil hati. Akhirnya mereka yang secara iman luntur, dan mereka secara komitmen sudah tidak lagi dipegang dengan kuat. Sehingga akhirnya banyak dari mereka menunggu sampai bosan. Dan di dalam kebosanan itu, akhirnya mereka meninggalkan iman. Sudah berapa banyak hari ini di era pandemik ini, kita mungkin kehilangan orang yang kita sayang. Mungkin kita kehilangan orang tua kita kehilangan om kita, dan kita kehilangan akan orang teman-teman maupun sepelayanan yang sudah berjuang bersama-sama, yang sudah hidup bersama-sama, dan mengukir prestasi bersama-sama. Tapi akhirnya mereka harus meninggal karena COVID-19. Dan mungkin sudah berkata, mengapa Tuhan mengizinkan semua terjadi? Mengapa kami harus menunggu sampai pada hari ini? Kapan semuanya berakhir? Sudah seringkali kita akhirnya mulai meragukan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak ada di sini dan sebagainya. Sudah sejak dari Nabi Maleaki yang adalah nabi terakhir, lalu saudara di situ kita melihat rentang waktu sampai pada kelahiran dari Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus Kristus. Itu ada vakum 300 tahun. Dan di dalam vakum 300 tahun itu, orang-orang menunggu penggenapan janji Tuhan yang belum kunjung tiba itu. Saudara, tetapi pada saat kita melihat di dalam perjanjian baru, kita melihat di dalam kitab Lukas, yaitu apa yang ditunggu oleh nabi, apa yang ditunggu oleh orang-orang perjanjian lama, tiba waktunya di dalam sejarah. Dan pada saat kita melihat tibanya penggenapan janji Tuhan di dalam sejarah, dan disitulah itu menjadi satu turning point, bagaimana setiap kita dapat melihat bagaimana Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pada saat Tuhan berjanji, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti ditepati. Tetapi pertanyaannya adalah bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita mau. Tapi justru setiap janji itu digenapi di dalam waktu Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, dan juga di dalam rencana Tuhan. Maka oleh karena itu, pada saat kita melihat sejarah mencatat penggenapan janji Tuhan terjadi, maka disitulah kita melihat orang-orang berespon, orang-orang bereaksi, dan orang-orang menyatakan sukacita karena penggenapan itu datang. Nah, sudah melalui bulan Desember ini, kita membahas tentang nyanyian dari Maria. Kita akan belajar dari nyanyian dari malaikat. Kita juga belajar nyanyian dari Simeon. Kita juga belajar akan nyanyian yang dimunculkan dari Zakaria. Dan kita akan belajar dari semua nyanyian-nyanyian ini, bagaimana mereka berespon, mereka bereaksi, dan mereka menyatakan syukur mereka atas penggenapan janji Tuhan yang hadir di dalam sejarah. Waktu orang tunggu rasanya nggak sabar, tapi waktu penggenapan itu datang,
maka mereka seakan-akan tidak layak untuk melihat sendiri penggenapan itu. Maka saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat indah, khususnya bagi Maria, bagi Zakaria, bagi malaikat dan Simeon, menyatakan kidung Natal di dalam sejarah manusia pertama. Maka saudara, maka hari ini kita melihat siapakah Maria. Maria adalah seorang perawan, di mana dia adalah seorang yang memiliki pacar, yang memiliki seorang laki-laki, tapi dia belum nikah, tapi dia hanya bertunangan. Dan pada saat mereka bertunangan pun, mereka tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena hubungan seksual hanya diperbolehkan adalah pada saat mereka menikah. Maka di dalam tradisi Yahudi, seksualitas adalah sesuatu yang kudus, maka tidak boleh dipermainkan, tidak boleh didahului, dan tidak boleh dijadikan akan satu pemuasan maupun uji coba. Saudara, ini adalah satu hal yang ketat luar biasa. Di dalam kitab suci, kita belajar orang-orang Yahudi menghormati tradisi, menghormati firman Tuhan, dan menghormati setiap apa yang diturunkan dari generasi demi generasi. Maka mereka tidak berani melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah. Meskipun mereka sudah bertunangan sekalipun, mereka tidak berani untuk berdosa di dalam hal tersebut. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita ingat, sebab khususnya kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam zaman modern ini. Orang-orang dalam zaman modern hari ini sudah tidak lagi strict seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci. Seksualitas sudah dianggap sesuatu yang biasa, di mana kita memuaskan nafsu, kita melampiaskan nafsu, dan kita mempermainkan nafsu, dan semuanya itu sudah menjadi hal yang biasa. Cilakalah kita kalau kita justru adalah orang-orang yang menamakan diri Kristen, tetapi kalau kita menghalalkan segala cara hanya untuk pemuasan seksualitas kita sebelum pernikahan, maka saudara dan saya bermain dengan setan. Maka waktu kita menjadi seorang yang diberikan hidup oleh Tuhan, tapi waktu kita mempermainkan setiap apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, saudara sedang melihat apa yang bukan dari Tuhan, tapi saudara justru dipermainkan oleh setan, sehingga akhirnya kita menjadi budak seks, kita menjadi budaknya setan, dan kita menjadi budak dari diri kita yang berdosa, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang kudus, apa yang sakral, dan apa yang benar. Saudara, pada saat Maria, dia menjadi seorang perawan, lalu dia berpacaran dengan siapa yang namanya Yusuf. Yusuf adalah laki baik-baik. Dia tidak berani untuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Dan dia sangat menjaga akan apa yang namanya karismanya. Dia menjaga attitude-nya. Dia menjaga setiap apa yang menjadi kesaksian hidupnya. Maka dia adalah laki baik-baik. Dan Maria pun dia menjaga hidupnya, menjaga akan keperawanannya, dan belajar menjadi perempuan yang baik-baik. Nah, saudara, di dalam keluarga ini, calon keluarga ini, kita melihat bagaimana Tuhan memilih Maria. Dan waktu Tuhan memilih Maria, kalau saudara melihat di dalam ayat 28, di dalam Lukas pasal 1, saudara akan melihat bagaimana malaikat masuk ke rumah Maria, lalu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, Maria, siapakah Maria? Yang pertama, Maria adalah seorang yang dikaruniai Allah. Saudara, karunia yang diberikan oleh Allah itu bisa hanya kepada dia, tapi juga bisa kepada banyak orang. Tetapi pada saat kita melihat di dalam pribadi Maria, dia menerima karunia yang tidak diberikan kepada yang lain. Saudara, Maria menerima karunia Allah, dan karunia yang diberikan oleh Allah adalah karunia yang spesial, di mana tidak ada seorang pun yang diberikan karunia yang lebih daripada Maria. Maka Maria menerima karunia, yaitu apa?
karunia, yaitu dia dapat menjadi seorang perempuan yang akan melahirkan juru selamat. Saudara, tentu saja bagi Maria ini sesuatu yang aneh. Tentu saja bagi Maria ini sesuatu yang mengagetkan. Maka kitab suci mencatat bagaimana Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu malaikat berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, karunia yang diberikan oleh Allah kepada Maria adalah karunia yang begitu spesifik. Pertama, kita bisa belajar dari mana Maria adalah orang yang diberkati Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan. Dan karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah karunia yang sangat spesifik, yaitu engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Saudara, lalu dia mengatakan bahwa anak tersebut akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan. Saudara, ini satu karunia yang sangat-sangat spesial, spesifik, dan tidak bisa dipalsu oleh siapapun. Karena Allah sendiri yang mengkonfirmasi melalui malaikat. Dan ini adalah penggenapan janji Tuhan yang tercatat di dalam perjanjian lama. Yaitu seorang anak akan lahir bagi kita. Dan dia akan menjadi juru selamat khususnya bagi orang percaya. Nah, saudara, tentu saja Maria waktu mendengar semuanya itu, betul aku dikaruniai, betul aku diberikan satu anugerah yang begitu spesifik, yaitu akan mengandung dan akan melahirkan anak, dan juga akan menamai dia Yesus, dan dia akan menjadi besar, dan dia adalah raja yang di mana kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yes, satu karunia yang luar biasa. Bangga sekali bisa punya karunia seperti itu. Tetapi saudara, yang muncul pada diri seorang Maria adalah sebuah pertanyaan. Satu sisi karunia itu begitu agung dan karunia itu begitu spesial. Tetapi saudara, ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apa? Yaitu pada saat dikatakan, bagaimana mungkin itu terjadi kalau aku belum bersuami? Saudara, bagaimana mungkin itu terjadi kalau aku belum bersuami? Saudara, secara realita, Maria baru bertunangan dan belum masuk di dalam pernikahan. Dan di dalam pertunangan bisa hamil, bisa mengandung, saudara, itulah sesuatu yang tidak logis luar biasa. Jika tanpa seksualitas yang dilakukan sebelum pernikahan, lalu bisa mengandung, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak logis. Orang-orang masyarakat akan bertanya, bagaimana mungkin sebelum nikah kamu bisa mengandung? Kalau tidak melakukan sex before marriage. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat rancu di dalam diri seorang Maria. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini kalau aku belum bersuami? Sebelum bersuami aku sudah mengandung dulu. Saudara, ini adalah sesuatu pertanyaan humanis. Sesuatu hal yang seakan-akan Tuhan, kenapa kau memberikan satu situasi yang sulit? Kenapa justru ini menjadi satu kondisi di mana saya bisa disalah mengerti oleh begitu banyak orang di dalam masyarakat? Dan mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat menggelisahkan Maria. Tetapi saudara, di dalam keadaan yang seperti itu, malaikat berkata apa? Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, seakan-akan jawabannya tidak menjawab apa yang ditanya. Maria bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaannya itu. Tapi justru jawaban dari malaikat mengatakan apa?
Roh Kudus akan turun atasmu. Menunjukkan bahwa apa? Tidak peduli keadaan apapun yang ada di dalam konteks dunia yang sulit dimengerti secara logika. Tetapi pada saat Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, maka Tuhan punya akan satu hal yang harus terjadi. Dan di dalam ketidakmengertian manusia atas apa yang harus terjadi tersebut, Roh Kudus akan menyatakan jalannya. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan memberikan akan satu guidance bagaimana Maria dapat menjalaninya. Saudara, maka orang Kristen percaya bahwa segala apa yang sulit dimengerti oleh manusia, kita bisa mengikutinya di dalam guidance of the Holy Spirit. Kita bisa mohon Tuhan, Roh Kudus bekerja supaya saya bisa ngerti. Kadang-kadang kita punya kondisi di mana kita coba dengan rasionalisasi kita, dan kita coba untuk menilai dengan standar kita, dan seringkali kita mengatakan bahwa apa, saya nggak sanggup untuk mengerti semua ini. Tetapi waktu Roh Kudus, Dia yang akan turun atasmu, menunjukkan bahwa apa, Dia akan melengkapi engkau, Dia akan menguatkan engkau, Dia akan memberikan guidance bagi engkau, dan Dia akan menunjukkan akan apa yang menjadi jalan yang terbenar yang akan kita jalani. Saudara, Roh Kudus akan turun atasmu. Berarti apa? Pertolongan Tuhan akan datang. Sesulit apapun logikamu, sesulit apapun emosimu, sesulit apapun setiap apa yang menjadi langkah yang kita akan ambil, semuanya adalah dapat menjadi realita di saat pertolongan Roh Kudus hadir bagi kita. Maka saudara, kadang-kadang kita menjalani segala sesuatu, kita merasa tidak ada jalan di situ. Tapi justru Tuhan mengajarkan, mintalah akan pertolongan Tuhan. Mintalah pertolongan Roh-Nya yang kudus. Maka pada saat Dia turun atasmu, Dia akan menunjukkan jalan. Dan bukan itu saja, saudara. Waktu kita bergantung pada Roh Kudus, kita mau bergantung kepada pimpinan Tuhan, kadang-kadang kita nggak berani, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Kita cuma mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, tapi di dalam ketidaktahuan kita. Roh Kudus Maha tahu, tapi saya tidak tahu. Dan pada saat saya tidak tahu, Roh Allah Maha tahu, maka saya seringkali bisa mengikuti Tuhan di dalam ketidaktahuan saya, dan hanya bisa mengikuti Tuhan di dalam kepercayaan bahwa Allah Maha tahu. Ya, saudara, dan ini seringkali yang menjadi hal kita nggak berani, kita pengecut, maupun kita seringkali mundur dari apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, Roh Kudus akan turun atasmu, dan apa, saudara? Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Kata kuasa Allah yang maha tinggi menunjukkan bahwa apa? Bahwa yang akan menguatkanmu, yang akan memberikan damai bagimu, yang akan memberikan akan satu pimpinan dan tuntunan yang akan kau hadapi itu, semuanya itu tidak bisa dari kita sendiri yang memberanikan diri. Tapi justru kita belajar dari sini yaitu apa? Yaitu kuasa Roh Kudus menguatkan kita. Kuasa Roh Kudus menaungi kita. Sehingga waktu kita tidak tahu gimana berjalan, tetapi waktu ada kuasa Tuhan Allah menaungi kita, maka kita dengan berani beriman kepada Tuhan dan berani berjalan. Nah, saudara, ini yang dialami oleh Maria. Maka Maria, dia betul-betul tidak ngerti. Aku harus mengandung sebelum nikah. Dan bagaimana mungkin bisa terjadi kalau aku tidak bersuami? Tetapi justru Roh Kudus akan hadir. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan hadir dan akan menuntunmu. Dan akan memberikan kekuatan bagimu, memberikan hikmat bagimu. Maka let thy will be done. Kehendak Tuhan jadilah, rencana Tuhan jadilah. Maka saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penuh dengan pergumulan sebagai seorang yang menerima anugerah yang begitu spesial, begitu spesifik di dalam Maria.
yaitu rahimnya akan melahirkan Yesus Kristus. Dan tapi saudara, singkat cerita, pada saat kita melihat semuanya akhirnya terjadi. Dan pada saat dia akhirnya memiliki di rahimnya, betul-betul Roh Kudus membawa akan rahimnya memiliki seorang bayi. Dan bayi itu bukan dari sel sperma laki-laki, tapi justru Roh Kudus yang masuk di dalam rahim Maria, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, tapi itu pekerjaan Allah yang hadir. Dan akhirnya di saat kita melihat Maria mengandung anak Allah yang maha tinggi. Dan tentu saja pada saat dia mengandung, melihat bagaimana saudaranya, yaitu Elizabeth, di mana Elizabeth juga mendengar bahwa engkau mengandung, dan yang ada di dalam kandunganmu adalah anak Allah. Satu hal yang sangat spesial juga terjadi, yaitu apa? Yaitu rahim dari Elizabeth yang adalah mengandung seorang anak yang kelak dinamakan Yohanes Pembaptis. Anak itu sampai dengan girangnya, akhirnya dia dari dalam rahim itu, dia bersuka cita, bergirang. Karena apa? Karena Kristus, penggenapan janji Tuhan, keselamatan itu datang di dalam sejarah. Dan pada saat semuanya itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, saudara, akhirnya Maria memuji nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, memuji keagungan Tuhan melalui kidung pujian. Maka pujian yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh Maria ini, kita panggil ini adalah satu the song of Christmas. Nah, saudara, nyanyian pujian Natal yang pertama, dan itu keluar dari mulut dari mulut dari Maria. Dan waktu Maria menyatakan pujian Natal kepada siapa yang namanya Tuhan, maka di situ kita melihat kidung tersebut dinamakan di dalam bahasa Latin adalah Magnificat. Apa artinya Magnificat, saudara? Magnificat adalah artinya mengagungkan Kristus adalah Tuhan. Jadi satu nyanyian Maria yang mengagungkan Tuhan. Satu nyanyian Maria yang memuliakan Tuhan. Dan dalam keadaan ini, Yesus belum lahir, saudara. Yesus belum lahir, tapi dia pada saat Yesus ada dalam kandungannya, dia mengagungkan Kristus, dia mengagungkan Tuhan, dia mengagungkan akan Ia yang menganugerahkan akan bayi Yesus Kristus ada di dalam janin dari Maria. Maka saudara, hari ini kita mau belajar apa yang menjadi proklamasi iman di dalam nyanyian Maria. The Song of Mary. Apa yang menjadi satu hal yang kita bisa pelajari dari pujian Maria. Dan bagaimana kita bisa membawa diri kita, khususnya pada saat kita merayakan Natal, kita betul-betul memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Dan bagaimana kita belajar melihat penyertaan Tuhan yang berjanji dan dia menggenapi janjinya. Kita belajar bagaimana Tuhan diagungkan oleh orang-orang percaya. Nah, saudara, maka hari ini kita akan belajar dari nyanyian pujian dari Maria, yaitu Magnificat. Dan dari Magnificat ini kita bisa belajar beberapa poin. Poin pertama, saudara, kita akan belajar yaitu bagaimana kita melihat Maria punya pemahaman tentang Allah. Bagaimana Maria punya doktrin tentang Allah. Bagaimana dia punya akan satu teologi tentang Allah. Dan kita belajar dari ayat 46 dan 47. Di dalam 46-47 dikatakan apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Saudara, pujian dari Maria dimulai dari doktrin Allah. Di mana doktrin Allah menyatakan tentang siapakah Allah itu. Who is God? Siapakah Allah itu? Dan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya.
dan apa yang Dia lakukan dan Dia berikan kepada kita di dalam firman-Nya. Saudara, Maria tahu bahwa melalui perjanjian lama, Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat. Di dalam tradisi orang Yahudi, semua orang tahu bahwa anak Daud akan lahir dan dia akan menjadi satu-satunya juru selamat bagi orang percaya untuk mereka dapat melihat Tuhan yang peduli kepada bangsa pilihannya, di mana dia akan menyatakan keselamatan, memberikan akan satu hal, bagaimana orang-orang percaya tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tapi mereka akan menerima pertolongan Tuhan yang dijanjikannya. Maka saudara, di sini katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa jiwaku memuliakan Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah Yahweh. Dan di dalam tradisi orang Yahudi, Yahweh adalah the one and only God. Satu-satunya Tuhan Allah. Maka Tuhan adalah satu-satunya. Maka tidak ada dewa-dewa yang lain. Semua dewa-dewa itu palsu. Maka the one and only God, satu-satunya Tuhan, cuma Allah Yahweh. Maka itulah kenapa waktu orang Yahudi memanggil nama Tuhan Allah, memanggil nama Yahweh, mereka kalau menulis nama Tuhan, mereka langsung cuci tangan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak layak untuk menulis nama Yahweh. Bahkan memanggil Allah Yahweh, mereka pun tidak berani ngomong. Tapi hari ini banyak orang-orang, khususnya orang-orang Amerika, banyak dari mereka waktu terkejut, mereka panggil nama oh my God, mereka panggil namanya oh Jesus Christ, Jesus, dan sebagainya. Dan banyak mereka mempermainkan nama Tuhan dengan sembarangan. Maka kitab suci mencatat, jangan engkau memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Maka itu adalah satu hukum yang sangat-sangat penting. Kenapa? Tuhan tidak layak dipermainkan. Maka perlu self-respect bahwa apa? Tuhan adalah nama yang sakral, nama yang agung. Tidak boleh dipermainkan. Maka itu menjadi satu disiplin rohani untuk apa? Waktu saya menjalani segala sesuatu, saya tidak boleh sembarangan. Memanggil nama Tuhan tidak boleh sembarangan. Ini dalam Konghucu punya pikiran adalah ceng, yaitu segala sesuatu harus sesuai dengan namanya. Kalau Tuhan adalah Tuhan, maka nama Tuhan tidak boleh dipakai dengan sembarangan. Karena nama Tuhan adalah ceng, adalah yang tepat. Maka kalau tidak tepat, itu tidak sesuai dengan sasaran. Nah, saudara, pada saat kita melihat Maria sangat tahu siapa Tuhannya. Maka itulah kenapa waktu dia menerima anugerah yang spesifik itu, yaitu mengandung anak Allah yang dinamainya Yesus. Maka dia di satu sisi tidak melawan, karena dia tahu malaikat adalah utusan Allah. Dan utusan Allah tidak mungkin bohong. Utusan Allah tidak mungkin akan mempermainkan dia. Utusan Allah adalah pasti adalah apa? Membawa apa yang benar dari Tuhan Allah. Maka saudara, pengertian tentang doktrin Allah seorang Maria adalah dia tahu Allah adalah the one and only God, yang tidak mungkin bohong, yang tidak mungkin tipu, dan tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Maka waktu dia berjanji Roh Kudus akan turun, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menuntun engkau, maka dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman bahwa ini adalah dari Tuhan Allah. Maka jiwaku memuliakan Tuhan. Inilah magnifikat, yaitu aku mengagungkan nama Tuhan. Aku memuliakan nama Tuhan. Aku tahu siapa yang kupercaya, dan aku akan mengingat dia, dan aku akan setia, dan aku akan terus mendengungkannya dan menyanyikannya selama-lamanya kepada the one and only God, yaitu Allah Yahweh. Saudara, itulah kenapa kita melihat waktu Maria punya konsep Allah yang benar, dan dia percaya kepada firman yang diberitakan, dan dia percaya apa yang Tuhan kerjakan, baik melalui malaikat, baik melalui setiap apa yang dia hadapi. Dia percaya, meskipun aku mengandung sebelum nikah, tapi ini adalah kebenaran. Ini adalah dari Tuhan, maka saya rela untuk menghadapinya.
Kalau saya dihujat sana-sini, saya tidak akan ingkar. Kenapa? Karena ini adalah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin salah. Dan saya akan setia sampai akhir. Saudara, doktrin ini, yaitu tentang Allah, menentukan sikap bagaimana Maria menjalankan akan setiap anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan takut akan Tuhan sampai akhir. Saudara, itulah kenapa di dalam pengajaran perjanjian baru, kita melihat Maria adalah contoh bagaimana kita belajar menjadi seorang disciples. Kita belajar bagaimana menjadi seorang murid Yesus. Maria menunjukkan betapa sebelum ada 12 murid, Maria menunjukkan bagaimana kita menjadi murid Kristus. Bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita menjadi murid firman. Kita bagaimana menjadi murid dari setiap apa yang benar dari Tuhan. Maka kita percaya bahwa Maria adalah disciple of Christ. Dia adalah murid Tuhan. Dia adalah seorang yang dipilih Tuhan dan dia taat sampai akhir menjalankan setiap apa yang Tuhan percayakan. Saudara, maka kalau kita kutip dari Yohanes, Maria adalah salah satu contoh bagaimana kita belajar menjadi seorang penyembah yang benar. Di mana penyembah yang benar adalah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah yang menjadi keyakinan iman yang dia terus jalankan sampai akhir. Saudara, maka Maria menyembah Tuhan bukan dengan asal-asalan. Dia beriman bukan asal-asalan. Dia percaya bukan asal-asalan. Tapi dia punya pikiran yang benar. Dia punya pemahaman yang benar. Dia punya teologi yang benar. Maka konsepnya penuh dengan kitab suci. Konsepnya taat menaati kitab suci. Karena yang diterima adalah kebenaran, yang diterima adalah janji Tuhan, maka dia tidak segan-segan menerima semuanya itu. Dan ekspresinya, saudara, dia bersuka cita atas apa yang dipercayakan. Meskipun yang dipercayakan itu seakan-akan menjadi sesuatu cacat. Kenapa? Mengandung sebelum nikah itu adalah sesuatu cacat di dalam masyarakat. Tapi dia justru mengekspresikan joy, mengekspresikan sukacita. Karena ini adalah dari Tuhan. Saya bukan nakal, saya bukan bermain-main seks. Tapi saya justru dipimpin oleh Tuhan untuk mengandung anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang harus dinamainya sebagai Yesus Kristus. Dan dia menyatakan ekspresinya di dalam sukacita. Dan ekspresi itu adalah ekspresi yang Tuhan ajarkan bagi dia. Maka saudara, sesuatu yang indah luar biasa. Maria menerima anugerah yang spesifik diberikan dan begitu sulit untuk diterima oleh orang masyarakat. Tapi dia justru menangkapnya. Dan ini adalah dari Tuhan. Meskipun aku kadang-kadang tidak ngerti kenapa ini harus terjadi. Tapi waktu ini adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menguatkan saya. Roh Kudus akan turun atas saya. Dan Roh Kudus di dalam kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memimpin saya. Sehingga dia jalani semua sampai akhir. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Mungkin hari ini kita bukan menjadi seperti Maria yang rahimnya dipakai Tuhan untuk melahirkan Kristus. Kita mungkin menerima anugerah, tapi anugerah yang diterima berbeda dengan apa yang dialami oleh Maria. Namun, saudara, sesuatu yang perlu kita pelajari yaitu bagaimana kita belajar dari Maria waktu dia mendengar semuanya itu. Dia taat sampai akhir seperti Kristus taat sampai akhir. Meskipun Maria tidak sempurna seperti Kristus, karena Kristus adalah anak Allah yang Maha Tinggi, sedangkan Maria bukan. Maka kita tidak terima konsep dari Katolik Roma yang mempercayai bahwa Maria itu adalah orang suci, sehingga akhirnya dipanggil sebagai Santa Maria. Tapi kita mengatakan tidak. Meskipun mereka adalah orang-orang dipanggil orang kudus, atau pakai bahasa dari Yunani adalah hagios, yaitu orang-orang kudus. Tapi orang-orang kudus di sini adalah orang-orang berdosa.
di mana orang-orang tersebut tidak bisa menjadi mediator untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita memohon ampun kepada Tuhan dan sebagainya. Tidak. Maka saudara, Maria tetap manusia biasa, tetap adalah orang berdosa, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada dia. Dan meskipun anugerah itu datang, dia tetap harus sadar, dia bukan Tuhan, dia bukan santa, tapi dia adalah seorang perempuan yang adalah makhluk hidup yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka saudara, dia setia kepada firman. Dia setia kepada Tuhan. Dan dia menaikkan pujian, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang setia hadir dalam hidupku. Tuhan yang setia hadir di dalam pergumulanku. Tuhan yang setia hadir di dalam ketakutanku. Tuhan yang setia hadir di dalam the rest of my life, di dalam diri Maria. Saudara, kadang-kadang kita perlu belajar seperti Maria, bagaimana mempercayai Tuhan. Saudara, saya pernah satu kali, pada saat saya melayani di dalam satu pelayanan, yaitu saya mengunjungi satu kota. Di kota yang saya kunjungi, yaitu adalah kota Liuzhou. Dan waktu saya pergi ke sana, saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Dan waktu saya pergi ke situ, saya ingat sekali, saya berangkat dari Xiamen, terbang, pergi ke Liuzhou. Naik pesawat kecil yang cuma nggak sampai 50 orang. Lalu sampai ke sana, akhirnya di satu airport yang jelek waktu itu, sekarang sudah bagus. Dan waktu sampai di situ, nggak ada orang yang jemput. Saya harus tunggu 1,5 jam, baru akhirnya ada yang jemput. Lalu akhirnya saya dibawa ke kampus, yaitu di Liuzhou Vocational College. Dan waktu saya sampai di situ, saya melihat, wah ini bukan kota. Tempat kampus itu ada di pedesaan. Di mana saya lihat di sebelah kanan itu begitu banyak akan sawah dan juga banyak kerbau. Dan juga sebelah kiri ada pasar di mana orang berjualan seperti di desa. Dan saudara, saya 2 hari pimpin persekutuan di situ. Di mana di kampus itu orang luar negeri cuma 2 negara. Pertama adalah orang Indonesia, kedua adalah orang Vietnam. Dan pada saat itu hari pertama saya khotbah, hari kedua saya khotbah. Dan saya bersyukur hari pertama sekitar 25 orang. Lalu akhirnya di hari kedua sekitar 30 lebih orang. Dan setelah itu saya sangat senang, tapi saya juga capek. Lalu akhirnya di hari kedua itu, saya terima satu message dari seorang yang saya nggak kenal. Lalu, tapi muncul namanya. Dan dia adalah seorang bule. Bule yang adalah dosen dari kampus itu. Lalu akhirnya dia mengatakan satu kalimat yang sangat menyakitkan saya. Dan waktu itu saya sangat sedih luar biasa. Saudara, kalimat yang dia pakai itu apa? Dia katakan, please take your poison message out from this school. Bawalah berita racunmu itu keluar dari kampus itu. Saudara, waktu itu saya sedih luar biasa. Tuhan, saya rasa Tuhan memimpin saya ke sini. Tuhan sudah mengumpulkan orang-orang tersebut. Saya memberitakan Injil. Dan waktu saya beritakan Injil, saya bersyukur ada yang berespon untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan saya sangat bersuka cita. Tapi waktu itu, saya terima satu kalimat yang sangat menyakitkan. Please, take your poison message out from this school. Go away from Liuzhou province. Waktu itu saya sedih luar biasa. Tapi saya senang juga karena saya sudah selesai 2 hari pimpin. Tapi waktu itu saya mulai bertanya, Tuhan, apakah ini pertama dan terakhir kali saya datang ke sini? Waktu itu saya pulang dari Liuzhou, naik kereta pergi ke Nanning. Dan dalam perjalanan itu saya terus mikir, Tuhan, apakah ini adalah pertama dan terakhir kali saya datang ke situ? Dan akhirnya saya terus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa saya, yaitu pada saat beberapa tahun kemudian, Tuhan izinkan saya datang lagi ke Liuzhou, dan saya bisa berkhotbah 3 kali di sana. Dan pada saat saya berkhotbah 3 kali di sana, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan kesulitan ada,
yang mengizinkan umpatan caci maki datang. Tetapi justru Tuhan buka jalan. Sehingga waktu Tuhan buka jalan, akhirnya saya bisa belajar melihat Tuhan sungguh-sungguh adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Waktu kalian mengalami apa yang sulit sekalipun, jangan engkau berkata Tuhan tidak mungkin bisa menolong engkau. Tapi Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan pertolongannya. Maka waktu setelah bertahun-tahun saya nggak pernah ke sana. Lalu akhirnya saya bisa punya kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali datang ke sana. Dan yang terakhir saya bertemu dengan 35 anak yang baru semuanya. Dan waktu saya bertemu dengan mereka, hati saya menangis. Kenapa? Waktu itu saya tidak tahu bahwa Tuhan, Engkau bisa buka jalan lagi. Waktu itu saya merasa sudah stop karena sudah ada satu larangan. Tetapi justru Tuhan buka jalan. Dan waktu Tuhan buka jalan, kesulitan saya tidak seperti kesulitan Maria. Kesulitan Maria secara etika itu sulit luar biasa. Karena dia bisa dirajam oleh batu. Dia bisa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Tetapi justru saya tidak seperti dia. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Dan Maria akhirnya juga mengajarkan kepada kita. Meskipun dia menerima apa yang Tuhan anugerahkan, sulit untuk dia harus jalani secara humanis. Tetapi dia tetap kerjakan semuanya. Tidak peduli orang ngomong apa, dia tetap perjuangkan. Dan dia lakukan karena dia tahu Allah adalah Allah yang nggak mungkin bohong. Dia adalah Allah yang berjanji dan dia adalah Allah yang pasti menepati. Dan meskipun aku menghadapi kesulitan, Tuhan mengajarkanku untuk tetap setia. Karena dengan aku setia, aku akan bersukacita. Luar biasa apa yang ada pada Maria, saudara. Dan ini adalah karena Tuhan yang menunjukkannya. Tuhan yang menitipkan kebenarannya di dalam kehidupan pergumulan dia. Dan kita bisa belajar hal itu. Kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Di ayat 48 dan 49, waktu dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari adalah kerendahan hati dari seorang Maria. Maria diberkati oleh Allah adalah karena dia tahu diri siapa dia di hadapan Tuhan. Dia tidak berani komplain sama Tuhan. Dia tidak berani untuk melawan Tuhan. Tapi dia mau belajar bagaimana aku waktu diberikan anugerah untuk aku bisa melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi itu. Maka aku tidak mungkin melawan, aku tidak mungkin untuk melakukan revolusi, tapi aku dengan rendah hati, aku memperhatikannya. Dengan rendah hati, aku menaatinya. Dengan rendah hati, aku menghidupinya. Saudara, Maria belajar secara humility terhadap setiap apa yang Tuhan percayakan. Maka itulah kenapa Maria sadar dirinya tidak mungkin dapat menjadi bunda kudus Tuhan. Maka Maria tidak mungkin menjadi orang yang membanggakan diri dan berkata, aku mamanya dari Kristus. Aku adalah ibunya dari Kristus. Maka aku lebih tinggi, aku lebih suci, aku lebih benar daripada Kristus. Tidak, saudara. Yang kudus adalah Kristus sendiri. Yang maha tinggi adalah Kristus sendiri. Maria tetap manusia biasa dan dia menyadari semuanya itu. Dia tahu apa yang menjadi porsinya dia. Jadi Maria, dia sadar bahwa dia cuma manusia berdosa yang dianugerahi Tuhan. Maka Yesus lahir dari rahim Maria, yes. Tapi Yesus tidak berdosa karena dia bukan dari Maria. Tapi Roh Kudus yang masuk di dalam rahimnya dan lahir dari rahimnya, tapi dia tidak terkontaminasi oleh dosa dari Maria. Jadi dia menyadari dirinya, saya hanyalah menerima titipan dari Allah. Dan aku cuma hambanya.
Aku adalah orang yang tidak layak. Saudara memahami dirinya sebagai hamba, saudara. Memahami dirinya sebagai pelayan Tuhan. Maka saudara ini sesuatu yang sungguh-sungguh secara humility, Maria sadar siapa dirinya. Maka itulah kenapa Yesus pada saat dia lahir dari Maria, dia tahu bahwa Maria sudah dipakai Tuhan untuk menjadi ibu yang melahirkan dia. Tetapi saudara, meskipun demikian, Yesus tidak menganggap bahwa Maria lebih suci daripada Kristus. Yesus pun tidak mengatakan bahwa engkau adalah Bunda Kudus Tuhan dan engkau adalah yang harus dipuja oleh semua orang. Tidak. Coba saudara, kita coba lihat di dalam satu bagian di dalam kitab suci, dalam Lukas pasal 11. Saya akan bacakan. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Oke, saya akan bacakan saudara sekalian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, saudara, seakan-akan waktu melihat Yesus begitu populer, melihat Yesus begitu dipakai Tuhan, yang begitu luar biasa, mengagumkan, saudara, maka orang akan berkata, "Berbahagialah bukan Kristus, saudara. Tapi yang berbahagialah adalah ibu yang mengandung kamu, susu yang menyusui kamu, berbahagialah orang tuamu." Saudara, seakan-akan ini memberikan satu pujian kepada orang tua yang sudah berjuang supaya anaknya bisa berhasil. Tetapi saudara, coba perhatikan kalimat berikutnya. Apa kata Yesus? Yesus berkata, "Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya." Dia tidak peduli ibunya melahirkan dia. Ya. Di satu sisi harus menghormati orang tua, yes. Tapi di dalam porsi Yesus Kristus, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan pada saat dia lahir dari rahim dari Maria, Maria pun harus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Maka yang dikatakan yang berbahagialah bukanlah ibu yang membesarkan, melahirkan, dan menyusui aku, tapi yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, kalimat ini juga tertunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Maria. Karena Maria adalah seorang perawan yang taat akan firman Tuhan, yang memelihara firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Jadi Maria bukan karena berbahagialah karena dia yang melahirkan dan yang menyusui. Tapi di sini Yesus mengatakan, Maria mendengar firman. Maria memelihara firman. Maria menjalankan firman. Itu yang berbahagia. Saudara, kata bahagia adalah diberkatilah. Orang yang diberkati adalah di saat mereka dengar firman, mereka memelihara firman, mereka melakukan firman. Maka saudara, firman harus didengar, firman harus ditaati, firman harus dihidupi. Dan Maria menjalankannya. Pertanyaannya, gimana dengan saudara dan saya hari ini? Waktu saudara bisa mendengar firman Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah saudara mendengar? Apakah saudara memelihara? Apakah saudara menghidupi firman Tuhan? Maka nyanyian Maria mengajarkan kepada kita bahwa ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhan jadikan saya orang yang berbahagia. Bukan karena saya melahirkannya, bukan karena saya menyusuinya, tapi karena aku mendengar firman, aku memelihara firman, aku melakukan firman dan menghidupi firman. Sehingga Tuhan mempercayakan perbuatan yang besar. Tuhan mempercayakan anaknya yang kudus di dalam rahimnya. Saudara, di sini kita bisa belajar betapa Maria adalah satu sosok yang mengajarkan kepada kita bahwa dia mengajarkan kita bagaimana dengar firman,
Jangan sekedar dengar, pelihara firman itu. Dan pelihara firman, belajar hidupi sampai akhir firman itu. Sudah kadang-kadang kita waktu menjalankan pekerjaan Tuhan, kita tahu firman Tuhan mengajarkan ini, mengajarkan itu. Tapi seringkali kita mungkin berkata, yaitu apa? Tuhan, kalau saya tetap menjalankan firman Tuhan, saya akan mengalami kesulitan. Dan kalau saya mengalami kesulitan, saya tidak tahan. Sudah seringkali kita sudah tahu, Alkitab mengajarkan kita itu apa? Beritakanlah Injil. Alkitab mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita sudah dengar begitu banyak tentang khotbah, tentang penginjilan. Kita sudah dengar begitu banyak tentang betapa orang-orang berdosa belum dapat bertobat. Dan satu-satunya jalan pertobatan adalah mendengar Kristus Yesus. Kita tahu tentang semuanya itu. Tapi seringkali, saudara, kita sudah tahu tentang penginjilan, tapi kita tidak mau memberitakan Injil. Jelas-jelas sudah punya kesempatan untuk memberitakan Injil, kita tidak pakai kesempatan itu. Kenapa, saudara, kita takut memberitakan Injil? Karena waktu kita memberitakan Injil, kita bisa punya potensi untuk apa? Satu sisi, waktu kita memberitakan Injil, kita punya potensi untuk diterima. Tapi kita juga punya potensi untuk ditolak. Dan waktu ditolak, mukaku mau taruh di mana? Seringkali itulah yang menjadi satu faktor kita seringkali tidak suka memberitakan Injil. Karena kita tidak suka ditolak. Jadi pada saat kita ditolak, kita malu. Dan sehingga waktu kita malu, kita merasa menjadi orang yang cacat secara perasaan. Kenapa? Karena disakiti hati. Karena dipermainkan oleh orang. Ditertawakan oleh orang. Dan dibawa di dalam satu hal, di mana kita menjadi orang yang dihina sana-sini. Dan akhirnya kita punya muka taruh di mana. Seringkali kita sudah tahu firman Tuhan, beritakan Injil. Tapi seringkali yang menghalangi kita beritakan Injil, kenapa? Kita takut muka kita. Kita takut muka kita ditaruh di mana. Karena dimaki, karena diperlakukan tidak adil. Kita seringkali merasa, aduh, saya adalah orang yang tidak rela dipermalukan. Saudara, justru kita melihat Maria, dia mengambil resiko. Tuhan mempercayakan dia menjalankan dengan resiko sebesar apapun. Dia kerjakan sampai akhir. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita sama-sama bertobat. Apa yang sudah kau dengar firman Tuhan? Apa yang kau sudah pelihara firman Tuhan? Apa yang sudah kau hidupi firman Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh peduli dengan hal ini, dan kita kerjakan baik-baik, maka saudara tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak mungkin tidak ditolong oleh Tuhan. Saudara tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan Tuhan berjanji, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menuntun engkau. Maukah kita percaya atas firman yang kita dengar? Biarlah kita pelihara dan kita hidupi. Apakah saudara percaya Roh Kudus turun menuntun engkau? Dan kuasa Allah Maha Tinggi akan memberikan guidance bagi kita. Belajarlah beriman kepada Tuhan. Belajarlah memulai segala sesuatu dengan mempercayai Allah tidak mungkin menipu kita. Maka waktu dia berfirman kepada kita, kita tahu firman itu ya dan amin, tidak mungkin salah. Maka itulah kenapa aku harus memeliharanya dan aku harus memberitakannya. Dan terakhir, saudara, ayat 50 sampai 55. Dikatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sudah 2 poin terakhir sebelum kita akan tutup.
yaitu apa yang kita bisa pelajari. Ayat 50 sampai 53 mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Diberkatilah siapa? Diberkatilah orang yang takut akan Dia. Dan saudara, Maria menggambarkan dirinya, aku adalah orang yang diberkati. Dan aku diberkati karena aku tahu bahwa permulaan dari segala pengetahuan adalah aku takut akan Dia. Jadi, saudara, takut akan Dia di sini bukan takut secara pengecut, tapi takut akan Tuhan di sini adalah aku menghormati Allah. Dan aku pada saat memulai penghormatanku dengan menghormati Allah, aku akan terima berkat Tuhan. Dan berkat itu bukan cuma hanya untuk satu generasi, tapi akan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan siapakah yang dimaksud dengan generasi demi generasi? Yang dimaksud dengan generasi ke generasi adalah orang-orang percaya. Maka orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati Allah, dan melakukan apa yang difirmankan, memelihara apa yang difirmankan, dan menghidupi apa yang difirmankan, maka berkat akan turun atas orang percaya, dan bukan cuma untuk zaman kita saja, tapi untuk generasi-generasi berikutnya, orang-orang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan tidak akan pernah stop memberkati. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka Alkitab mencatat, di mana Maria pun berkata, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita nggak diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan akan mencerai-beraikan kita. Tuhan tidak akan membuatnya berhasil. Tuhan akan hancurkan kita. Tuhan akan menjatuhkan kita. Maka saudara, ini menjadi proklamasi Maria. Maria percaya takut akan Tuhan adalah utama untuk beroleh berkat. Kalau mau diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Tanpa memulainya dari God first, maka engkau tidak mungkin diberkati, baik generasimu maupun generasi-generasi berikutnya. Orang percaya tidak akan mungkin muncul di zaman ini maupun di zaman-zaman berikutnya. Maka berkat Tuhan turun bagi orang yang menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Maria membesarkan nama Allah. Maria mengagungkan nama Allah. Maria percaya bahwa the one and only God, Dia memberitakan firman yang hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa banyak saudara mengagungkan nama Tuhan? Berapa banyak saudara mengagungkan firman-Nya? Berapa banyak kita sungguh-sungguh menjalankan setiap pekerjaannya? Jangan-jangan kita lebih sibuk membesarkan nama diri sendiri daripada kita membesarkan nama Tuhan. Maka Tuhan tidak segan-segan mencerai-beraikan. Tuhan tidak segan-segan menghancurkan. Tuhan tidak segan-segan untuk membuang orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Maka saudara, ayat 50-53 mengatakan, hei orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan apa yang sesungguhnya ada pada dirinya. Dia sungguh-sungguh Allah yang memberkati orang percaya. Dan terakhir, poin keempat, saudara. Ayat 54 dan 55. Dia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, Israel akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kita melihat Israel diberkati itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Di mana Israel yang dimaksud dalam perjanjian lama adalah betul-betul bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu spesial di mata Tuhan. Dikatakan sebagai imamat rajani Tuhan. Dikatakan seperti biji mata Tuhan. Sebegitu spesial. Tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan? Karena bangsa Israel melacurkan diri menyembah kepada dewa lain. Karena bangsa Israel mempermainkan imannya
untuk mencampur adukan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena bangsa Israel pernah jatuh di dalam pemberontakan melawan Tuhan Allah. Sehingga Allah menyatakan kepada bangsa Israel, yaitu apa? Bahwa engkau adalah biji mataku. Aku mengasihimu seperti biji mataku. Aku mengasihimu seperti imamat rajani. Tetapi aku juga akan menghukum engkau di saat engkau sudah lupa. Engkau sudah tidak segan-segan melawan Tuhan. Maka Tuhan pun mendidik bangsa Israel. Tapi, saudara, meskipun dalam keadaan seperti itu, kita tadi sudah mendengar bahwa antara dari kitab Maleaki sampai Injil itu ada vakum 300 tahun. Seakan-akan Tuhan marah, seakan-akan Tuhan tidak peduli, seakan-akan Tuhan tidak mau memberikan pertolongannya lagi. Tapi Allah bicara melalui Maria. Allah bicara melalui perawan yang melahirkan Yesus Kristus. Yaitu apa? Aku nggak lupa Israel. Aku memang menghajar Israel. Aku memang memberikan hukuman kepada Israel. Tapi bukan berarti aku tidak punya cinta kasih. Aku tidak lupa Israel. Maka Tuhan mengutip janjinya Allah kepada Abraham. Ditunjukkan, yaitu apa? Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita kepada Abraham. Dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di dalam Kejadian 12, 17, 22, 28. Sudah akan lihat bagaimana janji Allah kepada Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Keturunan di situ bukan bicara hanya sekedar bangsa Israel, tapi keturunan dimaksudnya keturunan orang percaya. Orang percaya akan seperti bintang di langit. Orang percaya akan seperti pasir di pantai. Dan itulah janji Tuhan. Dan melalui rahim Maria, Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap orang yang jumlahnya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Keselamatan mereka hanya dapat terselamatkan melalui pribadi Yesus Kristus. Maka Maria sangat tahu Allah pada saat mempercayakan rahimnya melahirkan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat seluruh bangsa yang percaya kepadanya. Maka melalui kelahiran Yesus Kristus, disitulah kita belajar melihat bagaimana apa? Belajar bagaimana Maria tahu bahwa keturunan Abraham yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai, Kristus juru selamat bagi mereka semua yang percaya kepadanya. Maka sudah mari kita belajar dari Maria. Mari kita belajar dari setiap apa yang menjadi nyanyian pujian yang penuh dengan pengajaran yang begitu ketat. Penuh dengan doktrin yang begitu benar. Dan di dalam setiap apa yang menjadi bagian yang krusial di dalam kehidupan manusia. Yaitu keselamatan kekal yang ada pada pribadi Kristus Yesus. Menjadi satu-satunya keselamatan yang memberikan jalan pertobatan bagi setiap orang percaya bisa menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Maka sudah inilah satu nyanyian yang bermutu, satu nyanyian yang penuh dengan pengajaran, satu nyanyian yang menunjukkan kepada kita betapa nyanyian pujian ini memiliki sebuah proklamasi iman yang perlu menjadi dasar kita semua. Jangan kita menaikkan nyanyian atau pujian atau kidung Natal yang hanya sekedar senang-senang, yang hanya sekedar bicara tentang salju yang putih, White Christmas, atau dengan mengajarkan kepada kita, yaitu kita sukacita, kita senang-senang, kita dansa-dansa, dan kita merayakan Natal dengan satu hal, dengan Santa Claus, dan kita merayakan Natal dengan pesta pora, maupun melampiaskan nafsu, dan sebagainya. Mari kita belajar dari Maria, Magnificat, yaitu adalah mengagungkan Allah. Karena dia Allah yang nggak mungkin tipu, Allah yang pasti di dalam kekuatannya, di dalam kebenarannya, dan juga di dalam kuasanya.
di dalam Roh Kudus akan menunjukkan jalan di dalam jalan yang sulit, tetapi Roh-Nya akan menuntun kita dan kita akan diberkati. Dan sungguh-sungguh berkat itu bukan cuma di zamanku, tapi juga yang akan turun-temurun di dalam generasi demi generasi. Orang percaya akan seperti bintang di langit, akan pasir di pantai. Dan pekerjaan Tuhan tidak selesai. Dia akan terus berjalan dari zaman ke zaman sampai kepada zaman kita hari ini. Dan akan terus berjalan sampai kepada zaman berikutnya. Mari kita belajar dari nyanyian Maria, saudara. Magnificat, pujilah Tuhan, pujilah Allah yang kumuliakan. Dan kiranya, saudara, melalui nyanyian pujian, Magnificat dari Maria ini, mengajarkan betapa keagungan Tuhan jangan dipermainkan oleh manusia. Tapi bila keagungan Tuhan diterima dengan iman, diyakini dengan iman, dipelihara dengan iman, dan dihidupi dengan iman sampai Tuhan datang kedua kali. Maukah saudara merayakan Natal dengan doktrin yang benar, merayakan Natal dengan pengajaran yang benar, merayakan Natal dengan satu pengertian yang benar, dengan semangat perjuangan yang benar sampai akhir hidup kita? Maukah saudara? Saudara bukan menjawab saya, tapi kiranya Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, sehingga saudara gelisah. Tidak bisa tidak. Tuhan, ampunilah saya. Kalau saya tidak dengar firman Tuhan, saya tidak pelihara firman, dan saya tidak hidupi firman hari ini. Mohon Tuhan tegur saya. Mohon Tuhan dengar setiap seruan saya. Dan mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama menutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur atas nyanyian pujian dari Maria. Kami sangat berterima kasih kalau banyak teguran-teguran yang Tuhan berikan melalui Magnificat, yaitu nyanyian Maria yang mengagungkan Kristus adalah Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami dapat menemukan banyak hal yang gak beres dari kami sendiri. Kami mungkin sudah mengikut Tuhan begitu lama, tapi kami tidak beres di dalam respon kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami seperti Maria, supaya kami sungguh-sungguh punya ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun situasi sulit dan situasi begitu tidak mudah, tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang terus tunjukkan kepada kami, sehingga kami dapat melihat dengan benar bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh menyelamatkan kami. Dan itulah kebutuhan terbesar kami sebagai orang berdosa. Tolonglah Tuhan, dengarlah doa kami. Jangan biarkan kami bodoh iman, tapi kami biarlah dicerdaskan oleh Tuhan untuk kami semakin dapat berespon, bereaksi dengan hati yang takut akan Tuhan. Ajar kami merayakan Natal dengan benar. Ajar kami merayakan Natal dengan setia. Ajarkan kami merayakan Natal dengan rajin. Ajarkan kami merayakan Natal dengan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami tutup di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.